Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama anak lanang di tanam-tanam bikin senang. Ya, kali ini kita akan berbagi tips cara menanam bawang merah ya, bawang merah. Seperti biasanya bawang merah dengan media kokopit, tapi kita akan mencoba menanam dengan menggunakan ini sistem wick ya. Sistem wick ini akan menanam dengan sistem wick, terus menggunakan yang biasa. Kita menggunakan yang sistem hidroponik yang sebelah sana. Lalu kita juga akan menanam dengan polybag seperti ini. Kita sudah siapkan semua medianya ya, dengan menggunakan media kokopit seperti biasa. Lalu langsung saja kita menanam dengan sistem hidroponik ya, memanfaatkan lahan sempit ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kita jawab sambil berjalannya video kita jawab. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya, langsung saja kita mulai. Ya. Yang pertama kita akan menggunakan sistem wick ini. Kita masih mencoba ya. Ini masih percobaan karena saya belum pernah mencoba dengan sistem yang wick ini. Seperti biasa kita potong dulu. Kenapa harus dipotong? Ya karena kalau menurut saya ya, yang sudah sering saya coba, kalau kita potong itu dia lebih cepat tumbuh berkembang. Segini ya, kira-kira separuh lebih dikit lah, jangan terlalu ke bawah. Seperti ini. Kita butuh 6 lubang. Dan yang ini jangan kita buang, yang ini jangan kita buang. Ini nanti bisa kita goreng untuk dijadikan bumbu. Menjadi bawang goreng ya kan. Jadi bawang goreng yang besar-besar nanti kita buat yang di sebelah sana. Mana? Itu 2. Nanti kebalik lagi kayak video yang sebelumnya kan kebalik. Salah tanam. Maaf ya, pantesan bingung. Salah tanam. Untuk media yang digunakan itu apa? Apakah bisa menggunakan tanah? Ya, banyak pertanyaan seperti itu ya. Kalau untuk menggunakan tanah pastinya bisa ya. Kalau yang di polybag itu pakai tanah bisa. Untuk yang di polybag pakai tanah bisa. Tapi untuk yang sistem-sistem hidroponik, apalagi yang sistem wick ini tidak bisa menggunakan tanah ya. Susah menggunakan tanah itu. 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah mendapatkan 6. Kita menggunakan kokopit. Kokopit itu apa? Kokopit itu, oh ya, masih ada yang nanya juga. Kokopit itu bukan ini ya. Bukan pupuk ya. Kokopit itu bukan pupuk. Kokopit itu adalah media tanam. Dia itu media tanam sebagai pengganti dari tanah ya. Nah, dia itu untuk menggantikan tanah, bukan pupuk ya. Kalau pupuk itu ada pupuk kandang, ada pupuk NPK, pupuk organik itu, yaitu namanya pupuk. Nah, lalu kita tanam bikin senang. Nah, lalu seperti ini. Kita lubangi sedikit biar dia masuk. Nanti dia kalau tumbuh tidak keluar ke atas. Nah, usahakan kokopitnya itu penuh ya, jangan terlalu ke bawah, karena kalau kurang tidak penuh dia nanti nanti ininya tuh nggak kuat ya. Sering suka pecah gitu.
Kenapa harus menggunakan kokopit? Nah, itu enaknya menggunakan kokopit itu, kita setelah panen dia masih bisa digunakan lagi. Beda dengan yang menggunakan rock wool. Kalau menggunakan rock wool itu dia sekali tanam saja. Sekali tanam dia sudah tidak bisa dipakai kan, karena dia sudah hancur sama akar ya, sama perakarannya hancur karena perakaran. Nah, seperti ini nanti dia pecah menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia nanti pecah menjadi 4. Nah, bisa lebih lagi nanti. Dan kalau menggunakan kokopit ini, kalau yang sistem di polybag sama yang sistem yang di sini ya, dia itu bisa mengurai nutrisi sendiri. Jadi kalau kita lupa untuk memberikan nutrisi, jadi dia sudah bisa memproduksi nutrisi sendiri. Tapi saran dari saya, karena ini masih percobaan yang di sistem WIG ini ya, ini kita harus perhatikan dengan nutrisinya. Kita harus benar-benar perhatian dengan nutrisi yang ada di dalam tandon ini ya, di dalam bak ini. Seperti ini. Kita untuk awal kita menggunakan air biasa untuk membedakan pertumbuhan ya. Kita balik. Untuk membedakan pertumbuhan dari sistem yang dipotong sama sistem yang tidak dipotong ya, seperti ini. Seperti ini enggak dipotong. Nanti perbedaan pertumbuhannya bagaimana? Ya. Itu di sini. Jadi nanti biar buat gambaran rekan-rekan semua, kalau nanam itu mau dipotong atau tidak, itu lebih efisien yang mana, lebih bagus yang mana. Oke, sudah selesai ya yang sistem WIG ya. Nanti kalau udah tumbuh 1 minggu, 2 minggu baru kita tambahkan nutrisi sebesar 500 sampai 600. Nah, terus nanti kalau sudah lebih besar lagi, nanti kita tambah lagi seperti itu. Oke, lalu yang sistem ini masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya, sama. Nah, untuk permasalahan pupuk di sistem hidroponik itu, karena masih ada yang menanyakan ya, kalau yang sistem hidroponik itu apakah menggunakan air ataukah dalamnya pipa paralonnya itu isinya tanah gitu kan. Nah, itu pipa paralon itu isinya air ya, hidroponik ya. Jadi, kalau isinya tanah bukan hidroponik ya. Lalu pupuk yang digunakan itu apa? Pupuk yang digunakan itu adalah pupuk AB mix yang sudah dicairkan ya, lalu diberikan pekatan antara A dan B itu seimbang. Semisal 1 liternya itu dikasih 1 mili, berarti yang yang A itu 1 mili, yang B 1 mili, jadi seimbang. Seimbang antara A dan B-nya. Kandungan mikro makronya itu sudah tercukupi. Ini sudah jadi. Nah, tinggal kita menunggu tumbuh. Oke, lanjut. Nah, untuk yang di sistem polybag ini, kita pastikan media tanamnya ini dibasahin dulu ya, atau basah lah ya, lembab. Lalu kita tanam itu di pinggir, kita kasih 2 saja, biar nanti kalau tumbuh tidak empet-empetan. Kita kasih 2, sebelah sini sama sebelah sini di pinggir. Nah,
biar nanti tumbuhnya tuh di pinggir tidak tabrakan. Nah, ini menggunakan polybag ukuran 25-25. Nah, untuk pemupukan yang di polybag ini dengan menggunakan pupuk NPK ya, NPK bisa Mutiara, bisa KNO3 ya, bisa juga pupuk-pupuk NPK lainnya. Dan sistem pemupukannya nanti kita akan buat sistem pemupukannya yang di polybag, caranya bagaimana ya, berapa untuk intonasi pemberian pupuknya itu nanti setelah tumbuh 1 minggu 2 minggu setelah tumbuh kita memberikan pupuk NPK itu dengan 1 minggu sekali pemupukan. Dengan 1 polybag itu dikasih 5 butir saja, 5 butir atau paling banyak 10 butir lah ya, paling banyak 10 butir itu sampai kita panen, seperti itu. Kalau seperti biasa ya, yang di sistem ini nanti belum 2 bulan dia sudah bisa kita panen. Nah, nanti kalau yang di sini kita perbandingkan waktu panennya itu lebih lama yang mana, sama yang di sini sama yang di sistem big yang tadi. Lalu setelah ini kita taruh di tempat yang tidak kena hujan ya, agar ini tidak terlalu banyak terkena asam hujan, jadi dia tidak busuk. Jadi kemungkinan mati itu sedikit. Ya, mungkin dari saya segitu. Semoga menjawab, semoga memberi inspirasi untuk menanam di lahan yang sempit. Kita harus tanam berbagai macam tanaman di lahan yang sempit, tapi dengan hasil yang bagus ya, hasil yang maksimal. Ada saran-saran buat saya, silahkan cantumkan di kolom komentar ya, saran dalam pembuatan video ini kurang apa, penjelasannya kurang bagaimana ya kan, seperti itu. Jadi kita akan usahakan jawab melalui video-video selanjutnya. Seperti itu dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah selalu mendukung mengikuti channel saya ini. Ya, semoga kita selalu diberi kesuksesan dalam usaha apapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.